Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Aksolini, NIM 210301552005 dari PJKRL. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu metode kepemimpinan dalam perspektif pendidikan rekreasi bab 2. Kita langsung masuk pembahasan materi. Pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan rekreasi. Definisi kepemimpinan. Istilah kepemimpinan merupakan istilah yang sudah dikenal dalam berbagai lapisan masyarakat. Istilah ini cenderung untuk memikirkan mengenai seorang pemimpin sebagai orang yang memiliki kualitas. Artinya, orang itu harus mampu membimbing, mengarahkan, atau bahkan memberi komando. Menurut Davis, kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan secara sungguh-sungguh. Pfiffner dan Prestus menguraikan bahwa kepemimpinan adalah seni mengordinasikan dan memotivasi individu dan kelompok untuk meraih tujuan yang diinginkan. Slevson menjelaskan, kepemimpinan meliputi 3 hal, yaitu kemampuan untuk memahami dan merespon keinginan dan kebutuhan kelompok, memiliki kapasitas untuk membantu kelompok dalam mengekspresikan harapan secara konstruksi dan progresif, memiliki keteguhan untuk lebih memfokuskan perhatiannya pada kelompok daripada kepentingannya sendiri. Definisi kepemimpinan pendidikan rekreasi. Kepemimpinan pendidikan rekreasi didefinisikan sebagai proses kerja secara efektif bersama-sama dengan peserta didik agar dapat mendorong, memobilisasi, dan mengarahkan sebagai upaya secara sungguh-sungguh guna meraih keberhasilan dalam program pendidikan rekreasi di sekolah. Ada 4 hal yang tercakup dalam kepemimpinan rekreasi, yaitu peranan, fungsi, perilaku, dan kualitas. A. Peranan kepemimpinan pendidikan rekreasi. Peranan pemimpin pendidikan rekreasi adalah bertanggung jawab menjalankan kegiatan rekreasi di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Ada beberapa hal yang sangat diharapkan dari seorang pemimpin dalam pendidikan rekreasi, yaitu pemimpin harus pandai menggunakan peluang dan menciptakan dinamika antara peserta didik. Pemimpin harus selalu bekerja secara serius dan bersemangat untuk mendorong peserta didik lebih kreatif. Tindakan yang dapat dilakukan pemimpin dalam pendidikan rekreasi adalah sebagai berikut. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang sifatnya menyenangkan, mencari strategi baru untuk memvariasi suasana agar tidak jenuh dan melahirkan ide-ide original, mencari solusi apabila kegiatan pendidikan rekreasi mengalami kemacetan dan pelaksanaannya. Fungsi kepemimpinan pendidikan rekreasi. Pemimpin pendidikan rekreasi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda kegiatannya. Adapun fungsi yang diembannya adalah sebagai berikut. Ada 4, yaitu merencanakan program harian dan mingguan, mengarahkan berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan tuntutan peserta didik seperti olahraga, seni, keterampilan, dan sebagainya. Nomor 3, memesan dan memelihara peralatan agar tetap terjaga keberadaannya. Dan yang keempat, mengontrol perilaku peserta didik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perilaku kepemimpinan pendidikan rekreasi. Perilaku pemimpin pendidikan rekreasi adalah melakukan interaksi, membimbing dan memotivasi peserta didik. Perilaku pemimpin akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas fungsi pendidikan rekreasi di sekolah. D. Kualitas kepemimpinan pendidikan rekreasi. Kualitas pemimpin pendidikan rekreasi adalah berwawasan, berkepribadian, aktif dan kreatif, serta tidak mudah putus asa. Metode kepemimpinan pendidikan rekreasi. Kunci keberhasilan setiap pemimpin rekreasi adalah kemampuan untuk membawa kelompok secara produktif dalam berbagai bentuk aktivitas bermain. Adapun aktivitas atau metode dasar untuk meraih keberhasilan pemimpin pendidikan rekreasi yaitu memilih aktivitas yang cocok. 3 faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih aktivitas rekreasi, yaitu apakah aktivitas itu memiliki daya tarik, apakah orang ingin untuk ambil bagian dalam aktivitas tersebut dan menikmatinya. Yang kedua, apakah aktivitas itu dapat diterima secara umum dan memberikan nilai-nilai positif dan konstruktif. Dan yang terakhir, apakah aktivitas itu cocok secara administratif, perihal kepemimpinan, materi, alat atau fasilitas yang diperlukan oleh peserta didik. Personality kepemimpinan yang efektif.
Personality dan gaya yang dimiliki pemimpin akan mempunyai pengaruh pada kemampuannya untuk melibatkan peserta didik agar berhasil dalam aktivitas rekreasi. Pemimpin harus dapat menyajikan aktivitas itu secara jelas dan efisien. Pemimpin harus mengetahui segala fasilitas yang diperlukan peserta didik. Pemimpin harus mempunyai kontrol dari anggota agar dapat tidak menyimpang. Baik, langsung yang kedua. Ada sebuah penelitian dalam bidang psikologi belajar yang hasilnya harus memberi nilai berharga bagi individu yang peduli dengan proses mengajar. 1. Kesadaran mengenai perbedaan individu, belajar sambil berbuat, menganalisis tugas belajar, memilih alat yang sesuai untuk belajar, pembelajaran keseluruhan dan bagian, motivasi dan kesiapan untuk belajar mengajar, penguatan belajar, transfer belajar, dan latihan skill. Metode kepemimpinan dalam aktivitas khusus. Ada teori mengajar yang lebih efektif daripada teori belajar. Setiap bentuk aktivitas dapat situasi belajar menentukan metode kepemimpinan yang sesuai. Beberapa pengguna pedoman untuk pemimpin rekreasi dalam beberapa aktivitas program meliputi permainan seni dan kerajinan tangan, olahraga, musik, tari, drama, dan aktivitas alam. Aktivitas khusus ini diperoleh di lapangan permainan yang disediakan sekolah atau pusat-pusat program kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Baik, yang keempat ada kepemimpinan permainan di lapangan. Kepemimpinan permainan di lapangan akan memfokuskan pada salah satu tipe situasi permainan, seperti permainan kejar-kejaran, lari estafet, permainan bola sederhana. Namun sebelum melakukan semua aktivitas ini perlu menentukan hal-hal sebagai berikut, yaitu tujuan permainan. Maksud dari tujuan adalah penting untuk mengetahui mengapa Anda ikut serta dalam aktivitas permainan. Yang kedua ada memilih permainan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Permainan seharusnya dipilih berdasarkan pada kelompok umur dan pada jenis kelamin. Mempersiapkan permainan. Untuk menjadi seorang pemimpin, permainan yang memadai, yakinlah bahwa Anda benar-benar telah siap sebelum permainan itu dimulai. Dengan cara-cara sebagai berikut. Pilihlah beberapa permainan yang cocok dengan umur, kemampuan dan minat dari kelompok tersebut. Kaji kembali permainan yang sudah Anda kuasai. Yakinlah bahwa peralatan yang dibutuhkan tersedia. Beritahukanlah kepada peserta didik sebelum mereka terlibat dalam kegiatan rekreasi yang akan Anda berikan. Mengorganisasi kelompok atau tim. Apabila jumlah peserta didiknya banyak, buatkan dalam beberapa kelompok yang lebih kecil. Cara yang umum membagi kelompok dengan jumlah dan kemampuan dari setiap kelompok tidak terlalu berbeda. Membariskan peserta didik dari yang tinggi badannya paling tinggi hingga terendah. Jika terjadi pemilihan kelompok yang dibuat oleh peserta didik. Sebelum permainan dimulai, yakinlah bahwa semua tim mempunyai jumlah yang sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.